Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membuat routing statik di mana akan melibatkan 4 buah router. Routing statik biasanya cukup sulit dirasakan oleh siswa. Kenapa sebetulnya cukup sulit? Karena mereka belum begitu memahami apa itu yang disebut istilah network atau destination, apa yang disebut istilah neck-hop atau gateway. Seandainya mereka sudah memahami istilah dua itu saja, kemudian syaratnya tentunya proses routing itu akan mudah. Baik, kita pada pertemuan ini kita akan membahas bagaimana tekniknya. Mudah-mudahan nanti setelah membaca atau melihat mendengarkan video ini, kita semua sudah mudah melakukan routing. Baik, untuk itu kita siapkan terlebih dahulu para siswa semua siapkan Cisco Packet Tracer-nya, kemudian buatlah 4 buah router, pilih saja 1841 di contoh ini. Itu router pertama ya. Kemudian buat juga router kedua, kemudian router ketiga, kemudian router keempat. Kemudian di sini buat sebuah komputer, kemudian di router keempat buat juga komputer. Nah, nanti kita akan mencoba mengkoneksikan antara PC ke 0 dengan PC ke 1. Kita bisa uji nanti dengan ping. Baik, kalau Anda sudah buat ini, maka hubungkan masing-masing komputer tersebut dengan kabel. Pilih kabel cross 1, cross saja. Ya, hubungkan ke sini. Koneksi pertama kita beri pas Ethernet 0 ke 0. Kemudian pilih lagi pas Ethernet ke 1. Koneksikan lagi ke 0. Ya, kita pilih lagi pas Ethernet ke 1, sini ke 0. Jangan terbalik-balik ya. Kemudian kita koneksikan yang ke satunya, kemudian ke sini, kemudian kita pakai pas Ethernet ke 0, kemudian ke sini 1, kemudian ke sini pas Ethernet ke 1. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan masing-masing ini nanti, masing-masing router. Yang kita konfigurasikan apa? Network tujuan atau destination, kemudian melalui gerbang mana atau gateway mana network tersebut kita melewatinya, seperti itu. Nah, untuk itu dalam percobaan ini kita buat 5 buah network. Nah, yang pertama antara router 1 dan komputer pertama itu adalah networknya 192.168.1.0, di mana nanti addressnya di sini komputer kita berikan 1.2, routernya kita berikan 192.1.1. Demikian. Nah, network kedua adalah 192.168.2.0. Ini network kedua, di mana pada router itu kita berikan adalah alamatnya itu adalah 2.1. Itu pada pas Ethernet yang ke 1. Yang ke 0-nya adalah 1.1. Yang ke 1-nya adalah 2.1. Kemudian pada router kedua, pas Ethernet yang ke 0-nya kita berikan adalah 2.2. Karena ini kan harus satu network antara router 1 dengan router yang ini. Jadi pas Ethernet ke 1 dengan pas Ethernet ke 0 pada router kedua itu harus satu network. Oke, kemudian pas Ethernet ke 1 pada router 2, kita berikan address 3.1, di mana ini adalah networknya adalah 3.1. Tentunya pada router ketiga yang terkoneksi ke sini, misalnya pas Ethernet ke 0, itu harus kita berikan address satu network dengan ini, berarti adalah 3.2. Kemudian network selanjutnya adalah network 192.168.4.0, di mana kita berikan address pas Ethernet ke 1 pada router 3 itu adalah 4.1, kemudian pas Ethernet ke 0 pada router keempat 4.2.
Kemudian network selanjutnya adalah network 5.0. Nah, 5.0 di mana pada pas Ethernet ke 1, di sini adalah 5.1, kemudian pada PC-nya kita set 5.2. Demikian. Nah, jadi ada 5 network ini akan kita koneksikan. Nah, bagaimana caranya? Teknik pertama, kita siapkan addressnya dari komputer dulu, dari PC pertama kita siapkan addressnya. Ya, kita siapkan addressnya, IP address. Nah, di sini kita berikan 192.168.1.2. Kemudian gateway-nya kita set adalah 192.168.1.1. DNS servernya kita samakan saja dengan ini. Sebenarnya ini juga tidak ada, nggak ada masalah. Jadi gateway-nya adalah 1.1. Dari mana 1.1? Ini adalah pas Ethernet yang terkoneksi langsung dengan komputer, yaitu 192.168.1.1. Jadi bukan pas Ethernet yang kedua, bukan yang ke-1, tapi yang ke-0 kalau di router ini. Oke, itu kuncinya. Oke, kalau sudah, maka bisa kita setting untuk internet atau pas Ethernet yang pertama, IP address-nya. IP address-nya kita berikan 192.168.1.1, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.255. Kemudian jangan lupa centang on-nya, karena standarnya dia masih off. Oke, selanjutnya kita berikan Ethernet yang kedua, pas Ethernet 0 ke 1. Yaitu kita berikan alamatnya adalah 2.1. Jadi untuk network yang pertama, yang kedua 2.1. Oke, jangan lupa di-on-kan kembali sininya. Oke, kalau sudah selesai bisa kita tutup. Sebelum kita tutup, sekarang kita kasih routing di sini. Kita kasih routing di mana nanti yang pertama kita memberikan rute ke network 192.168.3.0. Jadi ini yang kita tuju yang pertama. Melalui apa? Berarti melalui dari gateway-nya 192.168.2.2. Artinya yang ini harus satu network. Jadi dari router ini data akan menuju ke sini. Kita beri jalur dulu untuk menuju ke 192.168.3.0. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk ke statik di sini. Kita masukkan network tujuan kita. Network tujuannya adalah 192.168.3.0. Jadi kita masukkan 192.168.3.0. Karena di sini jaringannya /24, maka masknya kita berikan 255.255.255.0. Nah, next hop-nya ini sama dengan gateway. Gateway menuju ke jaringan ini kita menggunakan gateway-nya ini, yaitu apa? 192.168.2.2. Jadi dari router ini untuk menuju network 192.168.3.0 itu melalui gateway 192.168.2.2. Nah, demikian. Kita ADD ini. Oke, kita ADD. Berarti selesai untuk tujuan ke sini. Selesai untuk tujuan ke sini. Oke, ini bisa nanti kita coba dengan ini kita coba dulu. Ya, kita coba ping dari sini ke sini. Oke, kita ulangi dari sini ke sini. Oke, kita lihat sudah successful. Kita coba ke sini, sukses.
Oke, kita coba ke sini. Iya, belum. Kita coba ke sini. Belum. Oke. Kenapa belum? Karena di sini belum kita konfigurasikan router kedua. Oke, jadi sekarang router ini sudah. Kita coba router kedua kita konfigurasikan. Oke. Sama seperti tadi, addressnya berikan 2.2 untuk nolnya, kemudian pas Ethernet kedua adalah 3.1. Oke, yang ini 3.1 di sini. Kemudian kita coba routingnya, kita berikan routingnya. Oke, karena tadi router di sini ini menuju ke sini, maka sekarang kita coba kita mencoba mencek apakah ke sini koneksi. Tentunya network tujuan ini di sini yang harus kita isi. Artinya begini, kita belum memikirkan ke sana, kita memikirkan paket data yang dari sini menuju ke sini agar timbal balik. Kalau tadi kan dari sini menuju ke sini, ke 32. Tentunya di sini harus kita set lagi agar data itu bisa dikembalikan ke sini. Jadi caranya kita masukkan network tujuannya bukan ini, tapi network tujuannya adalah ini. Oke, jadi kita masukkan 192.168.1.0. Kemudian masnya 255.255.255.255.0. Neck hopnya karena router ini tentunya adalah gateway yang kita pakai adalah yang ini 192.168.2.1 192.168.2.1 ADD. Oke, demikian. Kita coba sekarang. Kita coba uji. Oke. Nah, kini sudah successful. Iya, dicoba dari sini ke sini, successful. Dikembalikan dari sini ke sini, successful. Oke, artinya sudah artinya dari sini sampai menuju router sini itu data itu sudah bisa terkoneksi. Tetapi dari komputer ke sini ini belum. Coba kita masukkan, kita coba ini ke router yang ketiga. Ini oke. Nah, ya kan? Ini belum. Oke, sekarang pada router yang pertama, karena ini tadi sudah berhasil ke sini, maka selanjutnya pekerjaan kita adalah menuju network sini. Menuju network yang keempat. Ya. Jadi di router di sini menuju network yang keempat. Kita masukkan di router tersebut routingnya, kita kembalikan routing, kita masuk kembali ke routing. Oke, tujuan kita 192 ini titik 168.4.0 255.255.255.0. Neck hopnya tetap melalui 2.2, tetap melalui dari sini. Jangan kemana-mana, tetap melalui dari sini. Di 192.168.2.2. Oke. Kemudian ADD. Oke, artinya dari sini sudah kita masukkan ke sini. Sudah masukkan ke sini. Selanjutnya, kan tujuan kita dari sini sudah ke sini, tentunya ini ke network sini, ini harus diberitahu bahwa datanya dari sini, dari sini menuju ke sini. Artinya apa? Di sini juga harus kita beri jalur menuju data ke sini. Oke. Kita masukkan.
Ya, karena menuju data ke sini, menuju